Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di seluruh tanam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu dibawanya orang ke dalam talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian, sebuah benih jikalau dirawat dengan baik, maka pasti akan bertumbuh dengan baik dan subur. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, sadar ataupun tidak, sesungguhnya setiap kita juga sedang menabur benih buat diri kita sendiri. Benih itu bisa benih kebaikan atau benih kejahatan. Orang yang menabur benih kebaikan dalam dirinya, serta merawat benih kebaikan itu dan menjaganya sedemikian rupa, maka Bapak Ibu sekalian, ia akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Kebaikan itu akan dinikmati tidak hanya oleh dirinya, tetapi oleh orang lain juga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebaliknya, jikalau ada orang yang menabur benih kejahatan dalam dirinya, serta membiarkan benih itu, merawat benih itu dengan sebaik mungkin dalam dirinya, maka pasti Bapak Ibu sekalian, benih jahat itu akan bertumbuh dan melahirkan
benih-benih kejahatan lainnya. Sehingga kejahatan itu tidak hanya mungkin merugikan dirinya, tetapi juga merugikan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, contohnya adalah kalau orang terbiasa berbohong dengan hal-hal yang kecil dan memelihara kebohongan itu sebagai sebuah kebiasaan yang rutin, maka bisa dipastikan bahwa kebohongan itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya. Dia akan terus menjadi seorang pembohong dimanapun dia berada. Orang yang suka bergosip, yang suka dengan memelihara gosip, suka membuat berita-berita yang heboh tanpa bisa dipastikan kebenarannya, maka Bapak Ibu sekalian, gosip-gosip itu akan melahirkan gosip-gosip yang lainnya yang bisa berdampak negatif bagi orang-orang di sekitarnya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Herodes dan yang terjadi dalam diri Herodes. Bapak Ibu sekalian, sekedar info bahwa Herodes merupakan raja yang menguasai dan memerintah di daerah Galilea saat itu. Sekalipun Bapak Ibu sekalian mungkin dia hanyalah seorang raja boneka di bawah pemerintahan Romawi, tetapi tetap sebagai seorang raja di Galilea, ia memiliki kekuasaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena Herodes sangat mencintai kekuasaannya, akhirnya dia menyalahgunakan kekuasaannya tanpa dengan bijaksana. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika dia menjadi raja, dia mengambil istri dari saudaranya sendiri karena hawa nafsu. Dan pada waktu itu Yohanes Pembaptis menegur Herodes dan berkata, tidak halal, tidak sewajarnya, tidak baik kamu melakukan itu. Alih-alih bertobat, alih-alih dia mengakui kesalahannya, tetapi Bapak Ibu sekalian, dia memelihara benih kebencian, merancangkan kejahatan, sehingga langkah pertama yang dia lakukan adalah dia menangkap Yohanes Pembaptis, memasukkannya ke dalam penjara. Bapak Ibu tahu bahwa sikap dan tindakan Herodes ini tidak hanya berakhir dengan menyebloskan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara, tetapi klimaks dari kejahatan Herodes ini adalah dengan memenggal kepala Yohanes Pembaptis atas dasar janjinya yang harus dipenuhi kepada putri Herodias, yang pada waktu itu menari dengan sangat bagus, Bapak Ibu sekalian. Dan Herodes berkata, kamu mau minta apa? Saya akan kabulkan. Dan putri Herodias itu berkata, aku mau kepala Yohanes Pembaptis. Herodes menghasilkan kejahatan berikutnya dengan memenggal kepala dan membunuh Yohanes Pembaptis yang tidak bersalah. Bapak Ibu sekalian, semua yang dilakukan oleh Herodes ini dimulai dengan sebuah kejahatan yang bagi dia kecil, tetapi kejahatan itu telah membelenggu hidupnya, membelenggu hati dan pikirannya, sehingga melahirkan kejahatan-kejahatan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan apa yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita hari ini. Waspadalah dengan setiap niat-niat jahat yang kita simpan sampai hari ini, yang mungkin belum tereksekusi, yang mungkin belum terlaksana. Bapak Ibu sekalian, buang jauh-jauh. Kita harus singkirkan segala pikiran dan segala bentuk kejahatan yang hari ini bercokol dalam hati dan pikiran kita. Waspadalah terhadap pikiran-pikiran yang buruk yang hari ini mungkin kita sampai pelihara, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita seperti memelihara anak ular yang kemudian berkembang menjadi buas yang tidak hanya membuat celaka kita, tetapi juga orang lain. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 24 berkata, dan mengenakanlah dan kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang sesungguhnya kita
kita sudah percaya Kristus, kita yang sebagai orang yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mari kita buang segala pikiran-pikiran yang jahat, manusia-manusia lama kita, dan kita kenalkan manusia baru. Mari kita pakai pikiran Kristus, kita pakai hati Kristus, sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita dipenuhi dengan kemanisan, dengan kedamaian, sehingga orang lain pun bisa menikmatinya. Kiranya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan malam hari ini boleh mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk mengenakan manusia baru, singkirkan segala hal-hal yang jahat yang dapat merusak hidup kita dan orang lain. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Setiap kami boleh belajar firman secara singkat, kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan kembali untuk memakai, mengenakan manusia baru, meninggalkan segala hal-hal yang jahat yang ada dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, kami mau hidup menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran. Beri kami kemampuan Tuhan untuk menangkal, menolak segala pikiran dan hati yang jahat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, mereka yang sedang bergumul dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan boleh menjamah mereka satu persatu, memberikan mereka kekuatan dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, bangsa ini telah berbulan-bulan lamanya berjuang untuk keluar dari krisis pandemi ini. Tuhan, kami pun terus berdoa meminta kepada Tuhan tanpa henti. Kiranya Tuhan, tepat pada waktu-Mu, Indonesia boleh segera keluar dari krisis ini, sehingga seluruh perekonomian Indonesia, seluruh aspek pendidikan sosial yang ada di Indonesia boleh kembali seperti semula, kembali terbangun kembali dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam